tumbal nyawa sepak bola. Yang jelas ada banyak harapan terhadap PSSI dan apakah harapan itu akan bisa dipenuhi. Nanti saya akan tanya terakhir ke Anda untuk menutup. Saya ingin Anda menambahkan dulu Mas Akmal soal sanksi yang tidak pernah secara konsisten diterapkan. Tadi Pak Sopati juga sudah memberikan contoh begitu. Adakah lagi contoh-contoh bagaimana akhirnya memang tidak akan mungkin bisa ada penegakan sanksi kalau memang tidak pernah konsisten? Ya saya pikir ketika tidak konsisten dalam penegakan hukum, ketika itulah kemudian pelanggaran-pelanggaran akan terjadi lagi. Dan selama ini Pak Jamal Aziz saya yakin dan meyakini di dalam hatinya bahwa memang penegakan hukum di komite disiplin yang ada di PSSI belum sepenuhnya bisa terlaksana dengan benar gitu kan. Anda mengakui itu Pak Jamal? Pasti dia mengakui kalau saya ngomong. Nah kemudian, dulu Pak. Bukan berarti. Baik, kita selesaikan dulu Mas Akmal. Selesaikan. Saya pikir ini tempatnya udah indah nih. Ada pemerintah, ada PSSI, ada aparat keamanan. Nah, kita bicara ke depan, bagaimana kemudian aturan hukum ini bisa ditegakkan sehingga tidak ada lagi korban nyawa di sepak bola Indonesia. PSSI bersinergi dengan pemerintah, PSSI bersinergi dengan aparat keamanan untuk kemudian menjadikan pertandingan sepak bola itu jadi sebagai tempat sebuah hiburan masyarakat, bukan kemudian tempat meregang nyawa masyarakat. Dan saya pikir ke depan kalau ada kemauan tiga yang ada di sini, termasuk regulator yang nggak hadir malam ini, saya pikir bisa ke depannya. Sepak bola kita tidak akan ada lagi tumbal nyawanya. Pak Jamal, yes. Saya cuma minta, karena PSSI sudah on, kembalikan judicial bodinya kepada federasi. Panggil itu GTS lewat pemerintah karena waktu itu yang memberikan otoritas juga pemerintah. Dulu. Anda sudah dicabut pembekuannya. Bentar. Ini saya beda-beda tipis antara Pak Jamal Aziz sebagai pengamat. Kalau pengamat hak beliau. Anda ini sebagai eksekutor loh di PSSI. Nggak usah mengelak-elak lagi. Saya katakan, karena ini yang ngomong Deputi 4, besok saya panggil GTS-nya. Kalau tidak, saya akan bersurat kepada aparat keamanan, kepada semua pihak untuk dilaksanakan pertandingan. Sebelum clear dengan kita, federasi. Jadi intinya Anda mau, intinya PSSI maunya apa Pak Jamal? Loh, kembalikan judicial bodinya ada kepada kita. Dan ada jaminan kalau dikembalikan? Kita atur secara struktural yang ada. Sebelum-sebelumnya? Loh, Anda tidak boleh bicara yang sebelumnya. Anda bicara sekarang hari ini untuk menyongsong kita ke depan. Loh, bicara ke depan berkaca pada apa yang sudah dilakukan sebelumnya kita Pak justru Jamal. kaca yang ke depan, yang kemarin itu akan kita buat bukti untuk ke depan lebih baik. Buktinya selama ini tidak pernah lebih baik. Dari mana bisa membuktikan? Ada satu contoh Pak Sopati bisa memberikan contoh tadi itu. Sudah saya bisa memberikan contoh. Sudah saya amini tadi. Pak Sopati mengatakan dihukum 6 bulan. 1 bulan sudah boleh jalan kan? Begitu Mas? Bukan 1 bulan Pak. Jadi pada waktu Persis Solo dihukum 6 bulan tidak boleh ada penonton, baru 1 kali pertandingan. Sudah boleh langsung. Akhirnya besoknya yang kedua boleh. Berarti contoh ketidak konsistenan. ini justru masukan untuk kita positif. Berarti kita mau, kita yang ke depan konsisten dan kita mau lanjut, tidak ada toleransi. Kalau mau semua orang banyak maunya. Pak Boy, saya ingin minta Anda. Baik, Pak Boy, ada masukan dari Anda tadi. Anda katakan bahkan supporter pun polisi akan mau mendatangi supporter untuk membuka ruang komunikasi. Selama ini memang demikian. Pertama kami apresiasi terhadap komunitas supporter ya. Tadi ada Saresan, betul ya Mas ya? Jadi Saresan ini merupakan ajang juga dalam rangka mencerdaskan para komunitas pencinta sepak bola. Jadi kami sangat mendukung. Yang kemudian di dalam sistem operasional kepolisian, sejauh ini kita selalu melakukan buka ruang komunikasi dengan Korlap di lapangan. Oke. Koordinator supporter. Termasuk kalau Sarasehan diundang akan hadir ya Pak Boy? Pasti. Walaupun PSSI nggak datang? Pasti. Pasti akan datang. Dari mana Anda katakan begitu? Itu kan tadi katanya nggak datang. Jadi akan datang. Kapan diselenggarakan? Catat nomor saya, telepon baik-baik, saya akan datang. Akan datang. Oke, baik. Ada masih singkat saja? Singkat saja Mas Elvin, silakan. Penutup, saya pengen paling seneng memancing, tapi mengajak saya. Saya pengen mengajak kita semua kembali ke fungsi dan perannya masing-masing. Baik. Supporter mendukung timnya dengan sportif, dengan baik. Bapak-bapak kepolisian juga mengamankan, menjaga pertandingan dengan baik. Gitu. Jadi jangan ada dendam, Mbak. Jangan ada dendam antara supporter dan kepolisian. Jadi kita song-song ke depan dengan lebih baik, keadilan ditegakkan, Mbak. Ada dari kepolisian informasi. Baik.
Sering, Pak. Sering koordinasi. Pak. Dan jangan sampai ada jatuh korban lagi. Betul, Pak. Karena Baik. selama ini juga banyak korban-korban yang belum terungkap. Fariza adalah salah satunya. Kematian bonek di Lamongan juga belum terungkap. Banyak, Mbak. Almarhum Joko Rianto Pasopati itu juga nggak terungkap. Jadi kita minta keadilan. Banyak Terima itu. kasih. Baik. Banyak Aremania yang mati di Solo tidak terungkap. Baik, dan semuanya harus diungkap dan jangan sampai ada kejadian lagi. Kita akan menunggu apa langkah semua pihak yang hadir malam hari ini maupun yang tidak hadir, yaitu operator liga. Kita akan tuntut bagaimana ke depannya nanti. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Olahraga rakyat negeri ini memang sepak bola, tapi Liga Indonesia bukan sekedar menendang bola. Ada uang miliaran yang diputarkan, ada konflik dan kekerasan yang rasanya dibiarkan. Supporter harus bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan. Dosa supporter adalah juga dosa kesebelasan. Rivalitas boleh saja menjadi bumbu di lapangan, tapi menghilangkan nyawa jelas sebuah kejahatan. Operator liga juga tak boleh lepas tangan. Otoritas sepak bola jangan hanya mencari keuntungan. Tidak bisa hanya sekedar menghukum dan memungut denda. Harus ada pertanggungjawaban operator liga. Aparat keamanan pun harus mau belajar, sebab menangani supporter adalah tugas yang besar. Tidak bisa menghadapi supporter selalu dengan kekerasan. Aksi pencegahan harus lebih diutamakan. Kekerasan sepak bola jelas tak bisa dibiarkan, karena stadion memang bukan ladang pembantaian. Redam semua amarah.